Bisa kita mulai ya. Untuk silaturahimnya, tolong di mic-nya di mute-kan, di silent kan mungkin ininya. Nah ya. Pak Kasih mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, kami banggakan rekan-rekan tim inti provinsi dan tim inti kabupaten serta operator madrasah di seluruh kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf kepada kepala bidang dan mat di provinsi Sumatera Selatan yang seyogianya akan menyampaikan beberapa kata-kata di kegiatan kita ini, tapi karena informasi yang kita dapatkan baru sore kemarin, sedangkan beliau sudah terjadwal dari 4-5 hari yang lalu. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf dan menitip salam kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebenarnya bukan, lebih tepat silaturahim ya, silaturahim daring, dan juga mungkin nanti ada sosialisasi sedikit dari tim inti provinsi, karena sejak terbentuknya dari SK Dirjen Pendes itu baru kali ini kita tatap muka lewat daring antara tim inti provinsi dan tim inti kabupaten kota. Kalau tim sendiri sudah beberapa waktu yang lalu berjalan bersama tim inti nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan RKM ini merupakan kegiatan nasional ya, dan kegiatan RKM ini juga merupakan komponen yang pertama dari madrasah reform, karena penerapan sistem RKM ini yang maksudnya itu rencana kerja anggaran madrasah berbasis elektronik baru saja diluncurkan, dan memang selama ini sudah kita melaksanakan kegiatan ini gila tapi mana kami aku ini. Halo Bapak Ibu yang kami hormati, Ya. di RKM fase 1 ini dari Provinsi Sumatera Selatan sendiri ada 10 kabupaten kota yang menjadi sasaran dan sebanyak 399 lembaga. Nah, itu yang menentukannya bukan kita, tapi semuanya dari pusat. Bagi kabupaten kota yang belum menjadi sasaran akan diikutkan di fase kedua. Walaupun begitu, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu yang bukan kabupaten sasaran ikut kegiatan kita di fase 1 ini, mudah-mudahan di fase kedua nanti tidak ada lagi rekrutmen untuk tim inti kabupaten kota, karena semuanya sudah terekrut semua. Bapak Ibu, tim inti provinsi ini sebenarnya ada 6 orang ya. Yang pertama koordinatornya Pak Asep Abu Bakar. Beliau ini mantan camat ini, mantan guru. Jadi mungkin memang beliau ini dilahirkan untuk mengabdi. Nah itu. Dan juga beliau juga tetap dibantu oleh rekan kita yang handal, Pak Umar Ali, yang juga operator emis. Kemudian sekretaris juga Ibu Anita Ahda, itu beliau juga di Kanwil. Dan juga ada Pak Marzal, Pak Abdul dari Balai Diklat, dan Pak Dr. Abdul dari UIN. Jadi semuanya tim di provinsi, baik yang melalui jalur rekomendasi maupun
tes. Sedangkan kabupaten kota sendiri sudah terbentuk ya. Nah, selama ini kita sudah dari pusat sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan BIMTEK, baik dari untuk tim inti provinsi dan tim inti kabupaten kota. Dan kita juga di Provinsi Sumatera Selatan mungkin tim provinsi yang kedua yang sudah mencoba dalam artian pertemuan secara daring antara tim dan TIK. Karena di provinsi lain dapat informasi baru satu provinsi. Karena mereka juga bingung ini apa ini RKAM ini. Nah, mudah-mudahan kita di Provinsi Sumatera Selatan mengetahui itu apa itu RKAM. Dan Bapak Ibu sendiri bisa melihat di websitenya ya, karena di sana di website madrasahreform.kemenak.go.id itu semuanya sudah dijelaskan. BIMTEK ini sendiri setelah BIMTEK provinsi, kemudian BIMTEK kabupaten kota sudah dilaksanakan ya, dan juga nanti ada BIMTEK madrasah. Nah, ini RKAM ini karena memang tugas nasional seluruh provinsi, seluruh Indonesia, kami harapkan tim inti kabupaten kota dan tim inti provinsi selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Mungkin itu saja Pak Asep ya. Pada dasarnya silaturahim ini seyogyanya akan terus berlanjut, bukan kali ini saja. Kita juga minta jadwal, nanti kita jadwalkan Pak Yasir ya, Pak Asep untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada COVID mungkin kita sudah tatap muka, tapi karena ada COVID ini kita cukup daring. Mungkin itu saja sambutan mewakili Pak Kepala Bidang dari saya. Terima kasih atas fasilitasinya Pak Asep, Pak Yasir yang telah memfasilitasi pertemuan antara TIP dan TIK ini. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang. Tentunya dalam hal ini disampaikan oleh Kasih Kelembagaan dan SIM Bapak Haji Hozinul Asrar yang telah memberikan kata sambutannya. Tentunya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus bersemangat ya. Ini program pemerintah dan harus kita sukseskan bersama. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, nanti di sesi tanya jawab kita mungkin akan melakukan lebih banyak interaktif. Jadi kami persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu nanti untuk bertanya pada waktunya nanti ya, atau boleh di chat dulu di situ. Nanti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, kita diskusikan bersama. Karena betul kata Pak Kasih tadi, ini merupakan hal baru dan program baru. Tentunya ini sangat asing bagi kita semua, tapi saya yakin dengan semangat dan kerjasama yang kita tumbuh kembangkan dalam diri kita, insya Allah mudah-mudahan kita akan sukses, sumsel bisa seperti itu ya. Bapak Yasir, Pak Yasir. Iya Pak. Ya, kami persilakan mungkin untuk memperkenalkan. Ini Pak Yasir ini salah satu tip kita, mungkin seperti yang sudah disampaikan Pak Kabit tadi, Pak Kasih tadi, bahwa tim inti provinsi itu ada orang 6, 2 dari Kanwil dan 4 dari jalur daripada betul-betul tes, dan insya Allah mudah-mudahan, insya Allah kayaknya udah ada hadir di sini juga, mungkin yang lain juga ada orang 4 yang dari tes jalur terbuka. Nah, di antaranya salah satunya Saudara Yasir ya. Ya, begitu luar biasa membantu persiapan ini sebenarnya semalam ya. Persiapan ini semalam karena keinginan kami untuk mempersatukan visi dan misi. Visi dan misi apa yang harus dilakukan dengan barang baru ini. Seperti itu kan. Jadi kami persilakan kepada Pak Yasir untuk sama-sama kita sharing, sama-sama kita belajar apa yang harus dilakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya seperti itu. Silakan Pak Yasir.
Baik, Mas, terima kasih. Kemudian Pak Kasih yang saya hormati pula, kemudian Pak Asep, terima kasih atas waktunya untuk berkenan hadir pada pertemuan kali ini. Saya akan sedikit memberi penjelasan mengenai ini sebenarnya kenapa kok Pak Asep mengajak saya untuk membuat pertemuan ini adalah karena banyaknya madrasah yang bertanya-tanya ini apa ini Erekam, kemudian apa ini Google Admin. Jadi semuanya rata-rata pada kebingungan, kemudian pada bertanya satu-satu pada kami. Jadi di sini kami ingin menjabarkan lebih lanjut agar tidak terjadi lagi kebingungan pada terutama Bapak Kepala Madrasah yang tersebar di 17 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kita coba ini saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini sudah terlihat ya Pak Asep di situ gambarnya sudah berubah Pak Asep. Ya, sip sudah. Ya. Sudah. Oke, baik. Kita akan mulai penjelasannya di sini. Jadi ini hanya penjelasan pendahuluan ya Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk BIMTEK-nya akan ada tersendiri. Jadi kita di bab pertama ini jelasin apa itu Erekam dan bagaimana dia akan berlangsung pada tahun ini. Jadi Erekam itu Bapak Ibu sekalian adalah elektronik. Jadi E-nya itu adalah elektronik ya. E-nya itu elektronik, rekamnya itu ya seperti yang Bapak Ibu biasanya lakukan waktu pengajuan dana BOS, yaitu rencana kerja dan anggaran madrasah. Nah, ini secara sekilas seperti itu aja. Jadi ada aplikasi, jadi kalau selama ini aplikasinya berupa aplikasi EMIS, Simpatika, dan lain-lain, maka tambahannya nanti akan ada e-rekam ini untuk masing-masing sekolah. Nah, jadi ini gunanya untuk memonitor penggunaan dana BOS secara elektronik. Itu sudah ada namanya bos.kemdikbud.go.id. Nah, ini Kemenak, dia melakukan langkah jitu juga untuk melakukan penyelarasan dana BOS ini menggunakan e-rekam yang nanti akan ditindaklanjuti dengan BIMTEK. Nah, ini maksudnya adalah dana BOS madrasah nanti masuk ke e-rekam ini. E-rekam itu nanti gunanya membuat laporan itu menjadi termonitor dan integratif. Nah, nantinya pelatihan itu akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti BIMTEK nasional itu kan diadakan oleh tim pusat kepada tim inti nasional. Siapa itu tim inti nasional Bapak Ibu sekalian? Itu adalah 2 orang dari tim provinsi, yaitu Pak Asep dan Bu Anita tadi. Jadi nantinya mereka akan di-training terlebih dahulu di BIMTEK nasional. Kemudian setelah itu 2 orang tersebut di BIMTEK nasional akan memberikan ilmunya tadi yang sudah didapetin dari tim pusat ke tim provinsi. Jadi saya dan 3 rekan saya nantinya akan di-training bersama-sama dengan yang sudah di-training oleh BIMTEK nasional. Nah, kemudian saya karena udah dapat ilmunya tadi, udah dapat pengetahuannya, akan menurunkan apa yang sudah saya dapat ke teman-teman yang sudah terpilih sebagai tim inti kabupaten yang beberapa hari kemarin sudah menghubungi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tim inti provinsi akan memberikan materi pada tim inti kabupaten. Jadi saya nanti yang akan dan 3 rekan teman saya nanti akan memberikan materi pada teman-teman yang ada di kabupaten. Terus nanti teman-teman yang ada di kabupaten akan mengisi, akan memberi pengetahuan, akan ngajar, akan ngasih BIMTEK pada teman-teman yang di madrasah, kepala madrasah, kemudian pengelola dana BOS, kemudian yang operator rekam, dan sebagainya. Jadi tujuan akhirnya adalah sampai ke madrasah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana tata cara pelatihannya di masa pandemi ini? Kan nggak mungkin ketemu ya kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Ya bisa aja ketemu tapi riskan. Jadi bagaimana caranya? Nah, jadi untuk tahun ini BIMTEK e-rekam itu berlangsung secara PJJ. Sama seperti yang kita lakukan pada anak didik kita saat ini. Itu kita menggunakan sistem online atau dalam jaringan. Nah, tetapi biasanya kalau Bapak Ibu sekalian ngajar di sekolah Bapak Ibu sekalian biasanya pakai apa? Mungkin ada yang pakai WA ya, WhatsApp, kemudian ada yang pakai Zoom, ada yang pakai YouTube, ada yang pakai berbagai macam medsos yang lain. Nah, kalau untuk Kementerian Agama dalam menggunakan PJJ untuk BIMTEK e-rekam ini,
kita menggunakan yang namanya Google for Education, Bu. Jadi di platform Google for Education ini nanti dimanfaatkan sebagai alat untuk melaksanakan PJJ. Nah, kenapa kok pakai Google for Education, nggak pakai Zoom aja, nggak pakai WhatsApp aja? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita pakai Zoom itu hanya bisa di telekonferensi. Kalau kita pakai di WA itu sistemnya nggak integratif. Jadi kita menggunakan yang namanya Google for Education karena dia itu sudah memiliki banyak platform ya. Kalau biasanya Pak Ibu sekarang udah punya HP Android, udah punya Gmail. Jadi dia itu Google punya satu kesatuan layanan. Dia ada layanan untuk emailnya, kemudian layanan untuk penyimpanannya, layanan untuk berbagi sharingnya, layanan untuk bertemu dan lain sebagainya. Artinya satu tempat itu kita bisa membuat istilahnya orang pusat itu ekosistem Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Google akan membuat ekosistem untuk melakukan PJJ. Nah, jadi ini terus apa hubungannya? Banyak yang tanya-tanya tuh kemarin sama kami pribadi. Pak, kami ini kan ditujukan untuk erekam. Tapi kenapa dikasih yang namanya akun Google? Apa gunanya akun Google? Terus apa hubungannya? Ada juga yang nanya. Selama 5 hari kemarin kami latihan Google akun Google itu di Classroom dan lain sebagainya, apa hubungannya sama erekam gitu. Jadi kami jelaskan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kami sistemnya apa? Apa alat yang dipakai? Apa alat yang dipilih oleh Kementerian Agama? Yang dipilih adalah Google for Education. Secara alhamdulillah Kementerian Agama sebagaimana yang sudah di-launching tadi pagi itu menyediakan secara gratis untuk kita semuanya akun pendidikan ini kepada setiap insan di madrasah ya. Jadi untuk gurunya, untuk adminnya, untuk sekolahnya itu diberikan secara gratis oleh Kementerian Agama. Nah, jadi yang kemarin nanti dia Bapak Ibu punya akun Google for Education, diaktifin. Kemudian nanti kalau sudah punya Google for Education, nanti kita bisa melakukan BIMTEK secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau Bapak Ibu nggak menggunakan Google ini, Google rekam ini, maka tidak akan bisa melakukan BIMTEK karena ini berkesinambungan gitu. Jadi istilahnya itu Google-nya ini disediakan untuk kita melakukan BIMTEK. Nah, apakah kalau sudah selesai BIMTEK kemudian Google akun pendidikan ini nggak kepakai? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun nanti BIMTEK-nya sudah selesai, Google-nya nggak dipakai lagi, jangan khawatir. Itu masih bisa dipakai, Google-nya Bapak Ibu sekalian di madrasah itu masih bisa dipakai untuk membuat berbagai macam kepentingan yang ada di fitur-fitur yang ada di Google ini. Seperti kalau Google Classroom, kita bisa buat sekolah atau kelas virtual seperti e-learning madrasah yang sudah di-download oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga yang namanya Google Meet, itu kita menggunakan video teleconference seperti sekarang. Kemudian ada Drive, kemudian ada Calendar, ada Spreadsheet, ada Form, dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan diajari oleh teman-teman yang ada di Dugi atau tim inti kabupaten gitu ya. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu sekalian. Kalau akun Gmail pribadi kita, ya ini misalkan yang belakangnya akun Gmail pribadi itu apa Pak? Akun Gmail pribadi itu yang belakangnya @gmail.com. Misalnya Pak Ibu punya namanya Muhammad@gmail.com, itu namanya akun Gmail pribadi. Nah, akun Gmail pribadi itu punya banyak keterbatasan nih. Di sini keterbatasannya adalah hanya menggunakan 15 GB. Sedangkan kalau Google Madrasah yang dibagikan oleh Kemenag Pusat itu unlimited Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bisa menyimpan begitu banyak file yang ada di sini. Nyimpan KK, KTP murid, kemudian segala macam informasi mengenai murid bisa disimpan di sini semuanya unlimited. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sekolah bisa memanfaatkan ini sebagai media penyimpanan cloud. Jadi
nggak perlu pusing-pusing bagaimana menaruh data dalam bentuk CD atau lain sebagainya, tapi cukup gunakan Google Drive ini. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai situs akun.madrasahhebat.id. Yang perlu dicatat adalah ini hanya satu saja ya Pak Ibu sekalian, Madrasah Hebat. Jadi madrasah bukan hanya dua, Madrasah Hebat, bukan lagi Madrasah Hebat.id, karena kemarin banyak yang keliru di sana. Kemudian yang kedua sign in, pencet sign in di sini. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak Ibu semuanya sudah di browsernya entah menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge, Internet Browser dan lain sebagainya, sudah ada akun Google-nya, jangan lupa pilih paling bawah yaitu use another account. Kemudian setelah itu masukkan username atau akun yang sudah diberikan oleh koordinator kabupaten, kota, atau tim inti kabupaten. Jadi istilahnya di sini bukan masukin alamat email Bapak Ibu sekalian, misalkan muhammad@gmail.com, bukan ya. Yang dimasukkan di sini adalah username atau akun yang sudah diberikan oleh koordinator kabupaten atau kota. Kemudian kalau sudah, masukin passwordnya Bapak Ibu sekalian, masukin password. Kemudian nanti Bapak Ibu akan disuruh mengaccept. Kemudian setelah itu pencet aja ini di sini gunakan password yang gampang diingat. Tadi ada beberapa yang tanya, Pak, bagaimana kalau passwordnya kami lupa? Nah itu jadi kalau bisa hanya membuat password itu yang gampang diingat. Kemudian biar nggak kececeran, tolong disampaikan kepada operator yang lain atau kepada kamatnya agar passwordnya itu tidak kehilangan passwordnya. Nah, siapa saja yang dapat memiliki akun Google Pendidikan Madrasah? Itu madrasah, yaitu melalui admin atau operator, guru, nanti di situsnya itu ada ya, guru, itu akan sebenarnya langsung ditarik dari data simpatika, siswanya juga langsung ditarik dari emis. Tetapi mungkin ada beberapa yang nggak dapat, kemarin ada beberapa yang komentar pada saya, Pak, ini kenapa kamat kami akunnya nggak ada tuh Pak di Google adminnya. Kemudian siswanya juga kenapa nggak ada semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak ada, itu sebenarnya secara bertahap. Jadi kemungkinan karena sistemnya ini lagi pengembangan. Jadi bisa jadi dia masih ada yang keselip gitu. Jadi belum semuanya. Nah, kita tunggu saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngecek, nanti Bapak Ibu bisa cek di akun emis madrasah gitu. Jadi kita coba dulu ya, misalkan ini saya pakai di tempat saya. Nah, ini saya share screen dulu. Ini pada, maaf ya. Ya, ini banyak yang sedang masuk. Ini jadi kita coba ya. Saya akan cobakan. Ya, Pak Ibu, ini tampilannya seperti ini ya, Pak Ibu sekalian ya. Nah, saya coba akan masuk. Ini akun yang MTS di tempat kami. Ini kalau bagi yang belum, berarti kalau diaktifkan dulu. Kalau sudah aktif, harusnya di sini akan termuat apa nama sekolahnya Pak Ibu sekalian. SM, provinsi, dan kabupaten. Pak Ibu, coba kita pencet di menu guru yang ada di sebelah kirinya ini ya Pak Ibu sekalian ya. Sebenarnya sudah ada beberapa data yang masuk. Itulah kenapa saya bilang kemungkinan ini masih pengembangan. Ya, ini di sini kalau kita lihat showing 1 to 6 of 6 entries, berarti ada 6 data sebenarnya. Ini bisa memiliki emailnya masing-masing, email akun pendidikan gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan banget memiliki akun, kita pencet akun baru ini. Ada yang namanya akun baru, itu ada akun yang guru, ada akun yang siswa. Nah, kalau kita pencet akun guru di sini, nanti kita bisa mendaftarkan, Pak. Ya, tapi harus punya PTK di sini sebagai
identifikasinya dia. Nah, kalau kita baca di buku panduan, sebenarnya adalah dikonfirmasi atau tidak untuk pembuatan akun tersebut gitu. Jadi karena ini sifatnya adalah, kalau setahu kami ya Bu ya, waktu pelatihan kemarin, ini sifatnya adalah subscription atau langganan. Jadi otomatis setiap akun ini dia itu sebenarnya memiliki biaya tertentu. Jadi kalau nanti mungkin siswanya dia sudah keluar, dia akan ditarik lagi. Jadi tidak memiliki akun lagi. Tapi kalau guru dia punya keistimewaan karena pasti akan selalu ada di Simpatika, kecuali mungkin yang pindah kemudian dia tidak berkarir lagi sebagai guru. Nah, bisa jadi itu akan diganti. Nah, ini ada pilihan-pilihannya sebenarnya sudah ada di di buku panduan yang dibagikan oleh Pak Asep. Tapi kalau misalkan ada error seperti ini ya tolong diwajari aja karena masih pengembangan ya Bu ya. Aplikasinya juga masih 1.0, itu masih 1.0, jadi ya kita wajari saja apapun itu, karena saat ini sebenarnya Kemenak sudah sangat berkembang sekali. Kalau Bapak Ibu ke Madrasah Reform ini nanti akan dapat banyak sekali pilihan. Sama tuh Bapak Ibu sekalian, BIMTEK-nya masih harus menunggu yang kabupaten dulu dan lain sebagainya. Itu jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mulai baca-baca di sini madrasahreform.kemenak.go.id, kemudian pencet di komponen pengetahuan, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke MRC di sini, Madrasah Resource Center, dan di sana sudah ada begitu banyak hal yang atau ingin tahu lebih dahulu mengenai di Erekam ini gitu ya. Coba kita masuk ke sini mrc.kemenak.go.id. Ya Pak Ibu kalau mau belajar duluan pun bisa ini. Ini materinya sudah full semua sebenarnya nih. Kalau kemarin saya baca-baca. Nah, ini nanti akan sebenarnya belajar. Nah, silakan bisa cek di sini. Kemudian mau tahu lebih lanjut mengenai Erekam itu apa, hubungannya seperti apa, bisa ditanyakan di bisa dimulai dipelajari di sana. Demikian Pak Asep yang bisa, nanti kita bisa saling bertanya. Ya Pak Asep. Maaf nih speakernya ya. Halo Pak Asep. Mic-nya masih tanda silang, masih merah. Ya, terima kasih ya Pak Yasir, luar biasa. Mudah-mudahan juga ya walaupun ilmu baru kayaknya insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami walaupun sesaat, dan tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh kita semua yang ada di sini. Cuma mungkin kenapa Pak katanya yang menjadi kami bukan sasaran tapi mendapatkan akun madrasah tadi, itu salah satu pertanyaan yang masih terus ada ke HP kita seperti itu kan. Memang sasaran kita untuk di tahun 2020 ini ada 10 kabupaten kota dengan 399 madrasah yang tersebar di 10 kabupaten kota tersebut. Kenapa kami membagikan semua akun madrasah tersebut? Karena memang dari pusat akun tersebut harus sudah diaktifkan, bahkan sebelum launching. Perintahnya sebelum launching tadi kita saksikan bersama itu semuanya harus sudah aktif. Itu ya. Jadi akun madrasah tadi sudah kami bagikan alhamdulillah ke sekitar 700 madrasah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu kurang lebih, dan mungkin ada sebagian yang belum mendapatkan akun tersebut. Itu nanti mungkin kami bisa ajukan lagi data tadi ke pusat, karena ini baru uji coba sistemnya seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa madrasah yang belum mendapatkan akun tadi. Kemudian untuk tingkat MI memang baru negeri saja yang dapat.
tolong informasikan kepada kawan-kawannya. Untuk madrasah ibtidaiyah itu baru 35 ya yang sudah mendapatkan akun, dan itu mohon dipantau untuk kawan-kawan yang tim inti kabupaten ya, tiknya sudah kami minta tolong untuk menyebarkan ke kabupaten kotanya. Kemudian informasi selanjutnya juga bahwa untuk tim atau tim inti madrasah itu terdiri dari 3 orang. Nanti bapak-bapak dan ibu sekalian mungkin di sini tik juga untuk mensosialisasikan untuk sementara waktu ini tentang jumlah yang ada di tim madrasah, terdiri dari kepala madrasah, kemudian bendahara dan 1 orang operator. Nah itu ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian, itu kenapa di tadi itu di samping dia ada RKAM, di dalam RKAM tersebut ada EDM ya, evaluasi diri madrasah. Itu yang perlu kita singgung-singgung di situ. Tadi belum kita singgung ya. Karena salah satu syarat di situ untuk RKAM tadi adanya pengisian EDM juga. Nah, EDM tersebut melibatkan daripada kepala madrasah, kemudian kalau secara sistematisnya komite sekolah, komite madrasah tadi harus diikut libatkan. Kemudian siswanya ya itu harus ikut, artinya seluruh stakeholder dalam menyusun EDM itu harus ada, semua harus hadir di situ. Ya karena EDM itu merupakan cerminan daripada madrasah. Disitulah identitas madrasah itu terlihat seperti itu. Nah, penilaian atas diri madrasah itu terlihat. Mungkin kita selanjutnya kita sesi tanya jawab ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Oh ya, di sini juga sudah hadir ya dari pusat subdit kelembagaan Pak Wahyu. Bisa mendengar saya Pak Wahyu? Siap Mas Kang Asep. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, memberikan semangat, memberikan spiritnya untuk kita semua. Jadi kami persilakan kepada Pak Wahyu, mungkin apa yang harus kami lakukan selanjutnya bagaimana, karena memang dari awal juga yang namanya barang baru itu biasanya ada kesulitan di dalam pengoperasiannya, namun mungkin dengan kerjasama ataupun dengan semangatnya mungkin kita bisa seperti itu. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Kang Asep atas waktunya. Terima kasih juga yang terhormat Bapak Kasih, Pak Asrul, terima kasih waktunya. Saya akan menyampaikan ya tidak banyak lah. Cuma pertama itu saya mengapresiasi sekali presentasinya tadi, sangat-sangat friendly, sangat-sangat informatif dan cukup detail, sehingga orang yang tadinya tidak tahu bisa menjadi semakin tahu. Itu bagus sekali untuk dengan sasaran sasaran peserta yang langsung ke madrasah seperti ini. Saya rasa PowerPoint tadi itu sangat-sangat bagus sekali. Terus saya juga mengapresiasi dari TIP Sumsel, sepertinya sudah cukup menguasai ya, sudah cukup tahu jauh tentang RKAM. Jadi kemudian untuk membuat RKAM, Bapak Ibu di madrasah itu mengharuskan diri melakukan evaluasi diri madrasah. Evaluasi diri madrasah itu ya seperti hampir bisa dikatakan akreditasi lah. Cuman di sini dibutuhkan untuk mengetahui seperti apa sih kebutuhan madrasah melalui evaluasi diri madrasah. Kemudian dituangkan ke RKAM. Lalu untuk teknis BIMTEK. Teknis BIMTEK itu kita memang daring, tapi Bapak Ibu itu nggak benar-benar dari rumah masing-masing. Enggak. Jadi Bapak Ibu di madrasah, Bapak Ibu di TIK yang berada di sebaran kota,
Bapak Ibu akan dikumpulkan di suatu tempat, misalkan di Palembang. Misalkan kita akan mengadakan BIMTEK TIK, di mana yang melatih atau yang menjadi narasumber adalah TIP. Bapak Ibu TIK akan dikumpulkan di suatu tempat, yaitu bisa jadi di Palembang atau di daerah di kota yang bisa dibilang mengakomodir semua daerah di Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu akan ditemani oleh rekan kita, pihak ketiga, yaitu LSP. Mereka akan mengontrol dan mengawasi kegiatan Bapak Ibu di sana. Jadi kita di pusat juga akan memastikan bahwasannya Bapak Ibu itu melakukan BIMTEK dengan benar. Kalau pre-training ini kan masih dari rumah masing-masing ya. Nah, kalau udah waktunya BIMTEK, Bapak Ibu akan dikumpulkan di suatu tempat gitu. Termasuk yang di madrasah juga. Bapak Ibu tidak akan melakukannya di masing-masing madrasah, tidak. Itu nanti Bapak Ibu bisa dikumpulkan di suatu tempat. Iya, bayinya nangis. Di suatu tempat, misalkan di madrasah A, nanti yang datang Bapak Ibu dari madrasah B, C, D, E, F, G, seperti itu. Sesuai rombel kelasnya. Nah, itu untuk BIMTEK. Terus apa lagi ya yang perlu disampaikan? Kayaknya udah cukup ya. Apa lagi? Untuk akun madrasah tadi, akun @madrasah.kemenak.go.id itu adalah program besar dari KSKK Madrasah di pusat. Kemendikbud sudah lebih dulu. Nah, Kemenak ya memang mengikuti, tapi hal ini marilah kita sambut dengan baik apa yang telah diusahakan oleh Kemenak. Di samping untuk Erkam, akun tersebut sebenarnya tujuan besarnya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan kelas secara virtual, membuat kelas secara virtual. Kelas itu benar-benar seperti kelas yang biasa, kelas offline. Bapak Ibu bisa mengasih nilai, bisa memberi komentar pada pekerjaan siswa-siswa, seperti itu. Nah, kenapa kok siswanya masih nggak semua dapat? Kenapa gurunya belum semua dapat? Itu karena data yang diambil masih data yang belum diupdate gitu. Masih data yang ditarik di beberapa bulan yang lalu, sehingga mungkin berbeda dengan hasil setelah PPDB, seperti itu. Tapi setahu saya, dari operator pun bisa menambahkan. Gurunya bisa ditambahkan akunnya, siswanya bisa ditambahkan akunnya. Untuk seperti apa peraturannya nanti saya tanyakan dulu kepada pimpinan terkait dengan subscribe tadi ya, biaya. Nanti saya akan perjelas lagi, saya tanyakan lagi, adakah batasannya atau memang ini menjadi hak seluruh warga madrasah, seperti itu. Saya kira sekian apa yang bisa saya sampaikan. Yang jelas Bapak Ibu, di akhir-akhir tahun ini kami meminta bantuan dan kesediaannya untuk ikut mensukseskan Erkam di Sumsel. Untuk kota yang belum menjadi sasaran tahun ini, jangan berkecil hati, karena kami tidak membedakan, itu hanya menggunakan mesin random. Nah, beberapa kabupaten kota itulah yang terpilih. Terus kemudian yang tidak terpilih ya di tahun kedua, justru malah di tahun kedua malah bisa lebih bagus karena bisa melihat kekurangan dan kelebihan di tahun pertama. Ya, insya Allah seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali lagi ke Mas Asep. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Pak Wahyu ini. Pak Wahyu ini merupakan mentor untuk Sumatera Selatan ya. Dan seperti kata Pak Kasih tadi, kita provinsi kedua yang sudah berani untuk belajar seperti ini. Karena kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Seperti itu kan. Jadi pokoknya sudah berani kita terjun ya harus bertanya, tidak apa-apa, kita banyak bertanya. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin ya ada yang ingin ditanyakan. Di sini alhamdulillah
hadir juga ini beberapa ada 4 orang tip mungkin yang sudah hadir nanti bisa membantu kami juga menjawab ataupun para tik ini sudah semua juga nih. Mereka malahan sudah BIMTEK juga kalau yang tik ini ya. Sudah belajar tentang classroom dan lain-lain, sudah dapat sertifikat tuh malahan. Mungkin kami persilakan ada yang ingin ditanyakan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kalau yang ingin bertanya, hidupkan mic-nya yang ini ya, yang ada di Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Mau itu Pak, boleh nggak rekaman sama slide-nya di-share? Ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tadi sudah ada di chatnya, bahwa materinya dan rekamannya insya Allah nanti kita share ke email masing-masing. Insya Allah seperti Iya, itu. terima kasih Pak. Ditunggu. Iya. Ya, nah selanjutnya juga ada mungkin ya sudah Ibu ya. Iya Pak. Ya. Selanjutnya juga mungkin ada dari kabupaten kota yang belum mendapatkan sasaran di tahun ini. Kami tetap mohon bantuannya untuk tetap ada di grup ya, karena mungkin ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada madrasahnya. Jadi tetap ada di situ supaya perpanjang tangan kami, Bapak dan Ibu sekalian itulah. Silakan Bapak, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Ya, Maaf Pak, mau tanya lagi. Boleh. Apakah yang TIK yang kemarin latihan yang 5 hari, apakah sudah selesai atau masih berlanjut? Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam pelatihan yang 5 hari kemarin, kayaknya mengacu atau belajar tentang proses pembelajaran. Apakah dalam penulisan atau SPJ BOS itu bisa dilakukan dengan 5 hari pelatihan kemarin? Soalnya mindset kita pertama kali, RKAM itu berarti pelaporan BOS, SPJ BOS itu melalui online gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama ada Pak Yasir. Gimana Pak Yasir? Terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah tik yang 5 hari tadi berlanjut seperti itu Ibu ya? Apakah ada pelatihan selanjutnya gitu? Iya. Pak Yasir gimana Pak Yasir? Iya. Pak Asep, jadi untuk setahu kami yang TIK 5 hari itu kan kemarin itu hanya untuk Ibu Hovifah dan rekan-rekan itu belajar untuk istilahnya tuh belajar platformnya, belajar cara menggunakan alatnya Ibu. Jadi alatnya yang dipakai untuk belajar itu adalah Google Classroom, Google Meet, Google Form dan lain sebagainya. Itu alatnya. Misalkan Ibu tuh punya paku, nah itulah alatnya. Itu kemarin tuh kita baru mengenali si pakunya itu Bu. Pakunya tuh gimana bentuknya, kemudian palunya tuh kayak gimana. Jadi kita tuh baru belajar alatnya Bu. Itu belum intinya itu. Nanti setelah itu akan ada undangan seperti disampaikan Pak Wahyu tadi, akan ada undangan lanjutan untuk ada istilahnya tuh BIMTEK TIK Bu. Nanti di situ kita baru beneran belajar cara mukul pakunya itu gimana Bu. Kalau kemarin baru belajar tentang si palu dan pakunya, belum mukulnya Bu. Nah nanti akan ada lanjutannya untuk yang BIMTEK
TIK yang tadi disampaikan Pak Wahyu itu nanti teman-teman TIK akan dikumpulkan di suatu tempat tertentu. Kemudian nanti kita belajarnya menggunakan sistem tadi yang semi apa istilahnya tadi itu blended learning gitu. Jadi sebagian menggunakan pertemuan sinkronus, kemudian sisanya menggunakan asinkronus gitu Bu. Jadi nanti akan ada lanjutannya. Kemudian yang SPJ menggunakan online apa namanya? Apakah pelaporan SPJ BOS bisa disampaikan menggunakan Google? Bukan Bu. Jadi Google Classroom, Google Meet, Google Form itu hanya alat untuk kita belajar saja Bu. Sedangkan nanti untuk pelaporan SPJ BOS-nya itu pemerintah Kemenak Pusat itu sudah menyediakan yang namanya situs e-rekam Bu. Jadi sama seperti aplikasi lah Bu. Aplikasi EMIS, aplikasi Simpatika. Nah ini untuk pelaporannya untuk SPJ BOS itu menggunakan website yang namanya aplikasi yang namanya e-rekam itu. Jadi bukan e-rekam itu dilaporkan secara online menggunakan Google Classroom, Google Meet, bukan Bu. Memang secara online, tetapi dia menggunakan aplikasi tersendiri seperti kita melaporkan siswa menggunakan EMIS, kita ngelaporin guru menggunakan Simpatika, maka nanti kita ngelaporin SPJ BOS menggunakan e-rekam. Semoga bisa menjawab ya Bu Khofifah ya. Ya, paham Pak. Terima kasih. Oke Bu. Mic-nya belum itu Pak Asep. Mic-nya belum hidup Pak Asep. Mic-nya Pak Asep belum hidup. Kasih ngomong nih. Di dalam grup kita ini juga ada Pak Abdul Hadi ya. Pak Abdul Hadi, beliau merupakan tip juga mungkin guru kita semua. Mungkin untuk memotivasi kita semua. Pak Abdul Hadi, mohon maaf. Yang ini Pak, ini dari UIN Pak ya. Sibuk ya karena salah satu tip kita atau tim inti provinsi kita, tim inti provinsi kita yaitu Pak Abdul Hadi dari UIN ya. Beliau merupakan wakil rektor. Jadi alhamdulillah orang-orang hebat semua, guru-guru kita semua ada yang dari diklat bukannya. Mungkin ada hal untuk yang selanjutnya tugas dari Bapak dan Ibu-ibu. Asep dari Kota Lubuk Linggau boleh bertanya nggak? Boleh Ibu Lia, boleh Bu Lia. Ini kan untuk Kota Lubuk Linggau madrasah sasaran kami itu ada 22 madrasah. Sedangkan Kota Lubuk Linggau itu madrasahnya termasuk yang madrasah baru ada 27 madrasah. Terus apakah madrasah yang tidak masuk dalam sasaran 22 tadi bisa ditambahkan menjadi sasaran jadi 27 atau gimana ke depannya? Sedangkan yang kalau yang dapat akun kan itu cuma 15 madrasah. Ya. Terima kasih Bu Yulianti, Bu Lia dari Lubuk Linggau. Ya. Seperti yang sudah dibicarakan di tahap awal tentang sasaran tadi, untuk sasaran itu sudah ditentukan dari pusat. Ya, untuk ditentukan dari pusat. Adapun yang Lubuk Linggau tadi, yang namanya sudah ditentukan dari sana, tentunya kami tidak bisa menambahkan ataupun mengurangi apa yang sudah menjadi ketentuan daripada pusat. Contohnya dari di Lubuk Linggau tadi MI-nya ada 7, betul Ibu ya? MI-nya ada 7, MTS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, MTS-nya juga 7.
Kemudian MA-nya 1, 3, 4, Pak 5, Asep, 6, 7, 8. madrasah MI-nya tuh yang kurang 1, Pak Asep. MI-nya tuh ada 8, kurang 1. Iya, makanya kita nggak bisa menambahkan, Bu. Tetap itu ketentuannya dan keputusannya dari pusat. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang namanya akun madrasah tadi, kalaupun akun tadi ya, kalau yang swasta itu yang MI swasta belum mendapatkan akun tadi. Nah, jadi tidak bisa Ibu untuk ditambahkan jadi sasaran seperti itu Ibu ya. Iya, makasih Pak Asep atas Itu kan, Bu, jawabannya. ya. Siap Ibu. Ya, siap Ibu Lia. Mungkin itu bisa disampaikan karena bukannya untuk apa namanya tuh, jadi ibaratnya harap bersabar saja. Insya Allah tahun depan sudah semuanya jadi sasaran itu. Untuk tahun ini saja 2020 hanya 399 itulah yang menjadi sasarannya. Seperti di Kota Palembang, saya contohkan itu di Kota Ya, Palembang. akan saya sampaikan. Ya, di Kota Palembang itu seluruhnya MTS yang mendapat sasaran itu. MI dan MA tidak mendapat sasaran di Kota Palembang itu. Ya, bagaimana? Ada lagi? Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Boleh sambil bincang-bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Pak dari Al-Falah Oku ya. Mau nanya kayak gini Pak. Itu kan tentang RKM kita kan tentang dana bos Pak ya. Kebanyakan kita kalau apa yang dari madrasah itu hanya sekedar operator. Artinya ketika nanti BIMTEK, harapannya besar harapan kami minimal 3 orang Pak, seandainya memang beda. Artinya 1 kepala madrasah, yang kedua bendahara mungkin, bendahara bos, yang ketiga mungkin operatornya yang mengakses akun admin. Karena nanti kita akan apa ya? Artinya kita dalam penyampaian juga, kalau saya pribadi malah bingung ke kepalanya Pak, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak ya dari MTS Al-Falah ini ya, di Lekis Rejo ya. Sudah menjadi ketentuannya juga setiap madrasah atau setiap lembaga itu yang kami sarankan itu kepala madrasah, bendahara dan operator. Sarankan. Itu nanti masing-masing mendapatkan akun. Nanti masing-masing mendapatkan akun. Jadi satu orang itu mendapatkan 3 akun. Jadi itulah yang akan dikelola oleh lembaga tadi. Dan tetap nanti kalau seandainya ada pelatihan pun, ya kami upayakan itu yang kami prioritaskan operator ya yang hadir. Jangan istilahnya itu yang dipanggil operator tapi yang datang kepala itu kan. Jadi kami prioritaskan betul-betul operator karena apa? Kami menginginkan kedepannya tidak ada lagi hambatan ya, tidak ada lagi masalah untuk pengerjaan ini seperti itu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Jangan lupa juga isi biodata ya. Di situ di biodata tadi, jadi kami agar jelas yang mana operator, mana kepala. Jadi ketika ada pemanggilan BIMTEK pun, kami akan langsung by name untuk memanggil daripada operator tadi, mungkin seperti itu ya. Biodatanya. Ini banyak ini yang senior di sini, Pak Saukat, Pak Imam, Pak Rudi.
Mungkin ada masukan-masukan daripada pengawas. Ini izin tanya nih Pak Asep. Boleh. Halo Ibu. Ya, Pak Asep, ini kan Musirawas ini belum jadi madrasah sasaran. Tapi akun kemarin sudah kita bagikan ke madrasah-madrasah. Jadi langkah kami selanjutnya sebagai fasilitator itu apa? Apakah sama dengan teman-teman yang menjadi sasaran atau bagaimana Pak Asep kira-kira langkahnya? Terima kasih Pak Asep. Saya kurang begitu jelas suaranya tadi Kak Mandung, tapi saya bisa ini kan apa? Siap. Maksud apa? Siap. Jadi maksud saya seperti ini, tetap ada di sinilah Pak Imam ya. Kayaknya nanti ketika lonceng berbunyi untuk Musirawas menjadi sasaran, kami tidak lagi mencari koordinator lain. Kami tidak lagi mencari koordinator lain, dan tentunya bagi kami tidak ada kesulitan ya, tidak ada kesulitan ketika pada tahap awal ini kami betul-betul luar biasa kesulitannya ya, kesulitannya betul-betul luar biasa. Tapi nanti ketika kami ada 7 kabupaten kota yang menjadi sasaran kembali, nah disitulah Bapak dan Ibu kami tidak akan lagi memilih koordinator seperti itu. Ya, Pak Imam menjadi koordinator Musirawas untuk membina daripada TIK dan tim yang ada di Musirawas tadi. Seperti itu. Tolong bagi ilmunya juga. Pak Saukat, monggo Pak Saukat. Oke, Assalamualaikum Pak Asep. Assalamualaikum. Warahmatullahi Jadi gini Pak Asep, jadi kita sudah menyampaikan kemarin untuk wilayah binaan kita, yaitu tentang penyampaian akun. Alhamdulillah ini di Oku Timur, insya Allah mungkin 90% akun sampaikan kepada madrasah. Yang selanjutnya yang penting kami sampaikan adalah berhubung kemarin waktu pelatihan itu kita baru dikenalkan tentang penggunaan aplikasi atau misalnya alat yang akan kita gunakan untuk masuk ke teknis RKAM itu. Jadi kita belum masuk ke ranah RKAM-nya kan gitu kan kemarin. Nah, jadi dalam hal ini kami harapkan mungkin ada semacam pertemuan virtual yang lebih efektif antara pihak tim TIP kepada pihak tim TIK. Sehingga dengan pertemuan yang agak efektif antara tim TIP dengan TIK, jadi kami bisa nanti punya gambaran yang lebih luas untuk kami bisa menyampaikan kepada tim madrasah. Saya kira itu yang paling kami tanyakan, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Pak Saukat, kami sudah merancangkan itu semua ya. Insya Allah mudah-mudahan. Karena apalagi Oku Timur itu ada 184 Pak Saukat, 184 lembaga yang menjadi sasarannya. Benar-benar. Ya, betul ya. Jadi nanti untuk ada BIMTEK lanjutan tentang RKAM ini. Sebelumnya mungkin seperti yang dibicarakan Pak Yasir tadi, kita BIMTEK-nya berjenjang. Orang pusat nanti BIMTEK kami, terus kami BIMTEK para TIP tadi BIMTEK TIK, kemudian TIK nanti yang terjun langsung ke madrasah-madrasah. TIK tadi nanti yang terjun ke madrasah-madrasah untuk menyalurkan ilmunya untuk membimtek para madrasah tadi. Seperti itu. Seperti itu Pak Saukat jalurnya. Oke, terima kasih Pak Asep. Siap Pak Saukat. Pak Imam Syafi'i tadi siap ya? Baik, Assalamualaikum Pak Asep. Iya, gimana Imam? Iya, ini Pak Asep, tadi saya sangat setuju ya, kalau pada saat nanti dari masing-masing madrasah itu kan ada 3 orang ya. Iya betul. 3 orang ya untuk diikutkan advokat. Ya karena terus terang saja mungkin 3 itu masing-masing perannya berbeda-beda ya. Ada yang berbeda sebagai operator, mungkin dia mengendalikan bagaimana diklat daringnya itu. Kemudian ada yang mengendalikan tentang substansi RKAM-nya sendiri dengan EDS ya. Mungkin kepala dengan salah satu guru atau siapapun yang ditunjuk gitu kan, agak lebih jelas. Jadi mungkin nantinya saya belum tahu gimana untuk jenis pelatihan kita ini. Kalau andai kata nanti
ada khusus untuk pelatihan kayak ini, ada pra-training ya. Kalau pra-training itu mungkin hanya untuk operator gitu kan, hanya sekedar bagaimana pembelajaran menggunakan Google Site gitu kan, Google Classroom. Nah, tapi untuk substansi tentu yang diperlukan adalah yang bersangkutan, kepala madrasah atau siapa yang tunjuk itu kan. Jadi supaya saling terintegrasi antara keduanya, jadi operator bisa mengoperasikan bagaimana cara Google Classroom-nya, kemudian untuk kepalanya tahu bagaimana mengisi di RCAM-nya gitu kan, substansinya gitu kan. Karena jangan sampai nanti operatornya jelas, tapi begitu dia ditanyakan tentang RCAM-nya sendiri, dia nanti bingung gitu kan. Nah, saya setuju sekali kalau nanti ada pertemuan tatap muka. Memang bagaimanapun tatap muka itu lebih baik daripada daring ini, karena itu semuanya akan lebih jelas gitu kan. Ya, siap. Sekedar betul saja Pak Sep. Terima kasih Pak Sep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Ini mungkin pertanyaan ini masukan terakhir dari Pak Rudi mungkin ya, karena sudah mau asaran juga kita nih. Jadi seperti BIMTEK kemarin untuk Palembang, kami disuruh mendata 25 madrasah Pak Rudi. 25 madrasah yang dihadirkan dalam BIMTEK seperti ini. Jadi yang dihadirkan itu nah, jadi tetap kami panggil orang 3 itu Pak. Kalau dalam rencananya tetap kami panggil orang 3 antara operator, bendahara, dan kepala madrasah. Itu yang akan kami panggil. Tetapi dalam penyusunan daripada penyusunan untuk EDS tadi, EDM tadi, itulah yang melibatkan daripada komite madrasah itu di sekolahnya masing-masing itu tetap itu dalam pengisian EDM tadi. Kalau dalam BIMTEK-nya yang kami panggil, insya Allah orang 3 tadi, mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan, karena dari pusatnya memang seperti itu. Oke, ya. Sip, ya, makasih. Mungkin ada masukan terakhir karena kita sudah waktunya juga sudah hampir habis nih, udah lumayan. Nanti kita ketemu lagi mungkin dalam sesi-sesi berikut. Yasir, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Yasir, Pak Abdul Hadi, Pak Kasih, cukup ya? Ya. Cukup Pak. Ya, Pak Yasir, gimana Pak Yasir? Cukup ya? Cukup Pak Sep, cukup. Cukup ya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, saya rasa ya kita bersemangat untuk menjadi diri kita untuk bertepuk tangan ya, untuk bertepuk tangan bahwa yang kita lakukan ini positif dan alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah sukses, dan tentunya sama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.